ini menjadi pelajaran buat kita para netizen dan teman-teman pengamat. Kita coba untuk silent, kita coba untuk memberikan kesempatan kepada Patrick, jangan ada caci makian, meskipun ya saya tadi di awal menyinggung bahwasanya respon para netizen dan pengamat itu tentu hal yang berbeda ketika di zaman STY. Saya tidak mengatakan kita juga harus meresponnya. Udah cukuplah kemudian STY pada saat itu menjadi pelampiasan amarah dari para netizen yang sebelumnya sudah terlanjur terbelah. Begitu. Jangan kemudian pertandingan malam ini menjadi pelampiasan kemarahan teman-teman, karena memang kita datang ke sana itu di kandang macan, katakanlah seperti itu. Memang kita dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi, tapi lawan kita adalah sekarang dengan kualitas pemain yang seperti ini. Apakah perlu kita menambah lagi pemain begitu untuk memberikan efek baik terhadap permainan Indonesia selanjutnya? Subscribe Bionika Channel. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Oke. Semangat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini, dan seperti biasa setelah pertandingan Timnas Indonesia, maka kita sedikit ingin memberikan pendapat kita, atau katakanlah kita ingin sedikit mereview tentang pertandingan yang diselenggarakan oleh Indonesia. Nah, kebetulan hari ini kita barusan sama-sama menyaksikan Indonesia melakoni pertandingan terakhirnya di grup C ini, dan berhadapan dengan Jepang di Osaka teman-teman ya, di stadion Panasonic atau di stadion kebanggaan rakyat Jepang di Osaka, tepatnya seperti itu. Nah, pertandingan kali ini memang Indonesia datang dengan kondisi kepercayaan diri yang sangat tinggi setelah mengalahkan Bahrain dan menundukkan Cina di GWK. Dua-duanya masing-masing menangkan pertandingan dengan mencetak 1 gol yang dilesatkan oleh striker Timnas Indonesia oleh Romaini. Nah, kepercayaan diri yang sangat tinggi itu membuat publik sepak bola kita sebetulnya datang ke Jepang itu dengan kondisi yang percaya diri penuh. Nah, itu juga yang membuat kita sebagai pecinta Timnas Indonesia bersemangat untuk menyaksikan laga terakhir Indonesia, meskipun laga ini bertajuk tidak lagi menentukan, karena kita tahu Jepang di pemuncak klasemen di grup C ini, sementara Indonesia itu berada di grup 4 dan juga bisa memastikan dirinya maju ke round 4 teman-teman. Nah, untuk bagaimana round 4 nantinya kita akan coba untuk memberikan penjelasan di konten berikutnya teman-teman ya. Namun yang ingin kita bahas hari ini adalah pertandingan Indonesia melawan Jepang dengan berkesudahan telak 6-0 teman-teman ya, dengan statistik permainan Indonesia 29 berbanding 71, dan Indonesia sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa di kandang Jepang. Sedikit saya ingin, terutama di penjaga gawang dari Jepang itu juga, penjaga gawang utamanya juga disimpan ya. Lalu kemudian ini komposisinya ada Ketsuke Osako gitu. Kemudian Takai, lalu kemudian Ryoya Marushita, Ayumu Seiko, Keisu Sano, Wataru Endo, Takefusa Kubo, Sensuke Mito, Daichi Kamada, Suta Machino, Junosuke Suzuki.
Ini adalah dikombinasi pemain yang muda, kemudian pemain seniornya juga dikombin begitu, teman-teman. Dan meskipun begitu, tampaknya Jepang itu tidak berpengaruh dengan pemain yang dikombinasi seperti ini. Permainan mereka justru semakin menjadi-jadi, semakin bagus. Hampir tidak bisa dibedakan mana itu pemain lapis kedua, mana itu pemain yang memang betul-betul diandalkan di setiap pertandingan penting Jepang begitu. Sementara Indonesia menurunkan pemain yang lebih berbeda ya, ketika mengalahkan Bahrain kemarin di GBK ya. Tetap Emil Audero Mulyadi ada di penjaga gawang, lalu kemudian Jay Ises, Justin Hapner ya, Rizky Ridho kita tahu sedang dalam sakit, teman-teman. Max Hilger diturunkan untuk menggantikan posisi Rizky Ridho. Tom Hai, Joey Pelupesi, Kevin Dix, Dance Jam, Beckham Putra, Nugraha, Yance Sayuri, Oler Romani. Itulah kemudian komposisi pemain dari Patrick Kluivert. Nah, ada wajah baru di sini, teman-teman. Adanya Max Hilger yang memang habis dihantui dengan cedera. Lalu kemudian ada Kevin Dix juga demikian, lama tidak bermain. Dan yang paling terakhir adalah ini debutnya yang kedua, Dance James ya, teman-teman ya. Terakhir kalau tidak salah melawan Australia kalau tidak salah ya. Dan penampilannya kali ini juga tidak terlalu menonjol karena begitu luar biasa tekanannya pemain Jepang. Nah, itu sedikit komposisi pemain Jepang kala menghadapi Indonesia. Kita balik lagi bahwasanya kita datang ke Jepang itu dalam kondisi luar biasa, penuh dengan kepercayaan diri. Lalu kemudian karena ini adalah partai yang tidak lagi menjadi penentu, namun kita berharap Patrick Kluivert itu bisa menyajikan permainan yang baik. Minimal ini adalah semacam latihan tersendiri gitu untuk memastikan apakah komposisi strategi dan taktik yang akan dimainkan nanti menjadi berjalan, atau kemudian opsi-opsi banyak bisa dilakukan ketika bermain dengan pertandingan yang tidak lagi menentukan semacam ini. Dan memang betul Patrick Kluivert menurunkan beberapa pemainnya dengan wajah yang berbeda seperti Dance James, teman-teman ya. Namun memang sama sekali meskipun demikian Indonesia tidak mampu berbuat apa-apa, sama seperti ketika Indonesia menghadapi Jepang di GBK begitu kemarin, dengan berkesudahan skor juga telak 4-0 ya kalau tidak salah ya. Namun begini, ada sesuatu yang berbeda dari pertandingan pertama di GBK kemudian di Jepang ya, karena waktu itu banyak sekali netizen Indonesia atau katakanlah pengamat bahkan seperti itu mengkritik apa yang dilakukan STY karena menganggap bahwa kita tahu kualitas Jepang memang luar biasa, 2 tingkat di atas kita, tetapi janganlah sampai kemudian kita dibrondol atau dibrondong katakanlah, maaf ya, bukan dibrondol tapi dibrondong dengan skor telak 4-1. Kita semua tidak pernah menyangka, begitu kata para pengamat, begitu kata para netizen waktu itu, bahwa Indonesia harus kebobolan 4-0. Nah, sementara kita ini sudah memiliki banyak pemain diaspora yang berkualitas pada saat itu, teman-teman. Ya, akhirnya kemudian semuanya dilimpahkan kepada STY karena STY waktu itu katanya tidak memiliki strategi yang banyak, taktik yang opsi-opsi strategi yang bisa kemudian keluar dari tekanan-tekanan ketika ada hal-hal genting seperti itu. Seperti tampaknya STY hanya bisa kemudian
menumpuk bus, hanya itu yang bisa dilakukan. Kritikan-kritikan itu begitu sangat tajam kala itu. Nah, kita tidak tahu setelah pertandingan Jepang dengan berkesudahan 6-0 apakah kemudian pengamat sepak bola itu sama mengkritik apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert atau tidak. Nah, patut kita tunggu. Tapi memang kalau saya pribadi sih mengatakan bahwasanya kualitas Jepang memang luar biasa, sulit untuk kita tandingi meskipun kita memiliki kualitas pemain juga dengan skill individu yang luar biasa. Mereka sebetulnya mampu menandingi Jepang dari sisi kualitas individu, tetapi permainan tim itulah yang lebih menentukan, teman-teman. Nah, pada saat STY dulu belum ada Ole Romeni ya, belum ada Joy Pelupesi lah, kemudian juga belum ada Dance Jam, Hilgers begitu, dan banyak sekali kritikan yang ditujukan kepada STY karena sama sekali tidak mampu melesakkan satu gol, dan bahkan 4-0 itu menurut mereka itu sangat-sangat memalukan. Begitu banyak gol yang tercipta dari gawang Hernando kala itu. Nah, kali ini justru lebih parah ya menurut saya, teman-teman ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Patrick Kluivert gagal membawa timnas Indonesia bermain dengan baik. Memang kualitas Jepang itu yang luar biasa. Kualitas Jepang adalah tim yang salah satu tim paling terbaik di Asia ya, langganan Piala Dunia, dan tim ini memang sudah jadi ya. Chemistry-nya juga luar biasa. Kita tahu pertandingan tadi itu sama sekali tidak memberikan satu peluang pun terhadap Indonesia untuk menguasai permainan. Bahkan sepertiga pemain lapangan itu bermain di sektor pertahanan Indonesia begitu. Sama sekali tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Joy Pelupesi di tengah, kemudian juga Tom Hai juga tidak bisa mengalirkan bola. Semuanya di pressure dengan baik, dan bahkan cara dia kemudian bertahan ketika setelah melakukan penyerakan ini juga cukup rapi. Hampir-hampir oleh Romeni itu tidak bisa memegang bola, dan bahkan berpikir saja untuk menggiring bola secara baik itu tidak mampu. Jangankan melakukan eksekusi atau mengumpan bola, teman-teman, tapi berpikir saja itu sulit bagi Ole Romeni untuk melakukannya. Tidak berarti Ole Romeni tidak bagus, teman-teman ya. Tidak berarti Joy Pelupesi tidak baik atau Tom Hai tidak bagus. Memang level kita berbeda. Oleh karena itu, nah inilah kemudian momen yang penting untuk pelatih yang sudah sangat luar biasa ini, pelatih berpengalaman ya, untuk meramu taktik agar supaya sedikit memberikan perlawanan selayaknya selayaknya tim-tim yang bisa sedikit menyulitkan Jepang. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Nah, tetapi ya memang lagi-lagi tidak ada yang bisa disalahkan. Kualitas Jepang memang sungguh luar biasa begitu ya. Nah, kemudian bermain di bawah tekanan seperti itu, saya katakan memang agak sulit ya teman-teman ya untuk mengembangkan permainan. Nah, hingga kemudian kita tahu bahwa pemain-pemain kita itu semuanya serba kebingungan. Akhirnya terjadi long ball gitu, diangkat bola, dan kemudian ya pada akhirnya sangat-sangat membosankan, meskipun pada akhirnya kita mencoba untuk merubah strategi dan memasukkan beberapa pemain, tapi pada akhirnya juga pemain kita justru bukannya bermain lebih bagus ya, tetapi malah banyak yang mengalami cedera seperti Kevin Dix, Yance Sayuri, seperti itu. Ini sangat-sangat tidak menguntungkan pertandingan pada malam hari ini. Nah,
ini adalah ujian buat kita untuk memasuki round 4 nantinya, karena kita tahu bahwa round 4 nanti itu ada pemain yang dari Timur Tengah, apalagi kita nanti bertanding kalau memang betul tidak dirubah posisi atau tuan rumah, ya tentu kita akan bermain di Qatar, dan itu adalah butuh kepercayaan diri yang penuh karena bermain di kandang lawan yang notabene juga memiliki keinginan untuk melaju ke Piala Dunia secara langsung, begitu sangat tidak menguntungkan buat kita. Nah, memang kekalahan ini begitu sangat memukul ya teman-teman ya, menurut saya seperti itu. Meskipun ya kita tahu bahwa kita mesti harus menghadapi dan mengevaluasi kekalahan-kekalahan ini begitu, termasuk mengevaluasi 4 kali Patrick Kluivert itu bermain dan 2 kali menang dan 2 kali kalah begitu. Jadi ya ini adalah sesuatu yang memang harus dan patut kita diskusikan seperti itu teman-teman ya. Nah, saya pikir pertandingan malam ini itu adalah betul-betul pelajaran buat kita untuk memperbaiki dan terus berbenah begitu. Kita tahu bahwa 3 bulan lagi kita akan bermain di round 4 begitu. Nah, pertanyaannya sekarang dengan kualitas pemain yang seperti ini, apakah perlu kita menambah lagi pemain begitu untuk memberikan efek baik terhadap permainan Indonesia selanjutnya ketika bermain di round 4, terutama mungkin menambah striker atau menambah gelandang yang lebih lebih kualitasnya mungkin sama dengan yang sudah ada seperti itu atau seperti apa gitu. Nah, kabarnya memang ada 3 pemain yang bermain di era divisi gitu ya, di divisi 2 Liga Belanda atau divisi 1 itu sudah menjadi incaran, dan juga ada pemain dari Liga Premier Inggris yang konon katanya sudah disiapkan dokumen-dokumennya. Nanti akan kita bahas tersendiri terkait dengan ini. Nah, apakah menurut teman-teman kita patut menambah pemain naturalisasi atau seperti apa? Karena memang kalau kita melihat dari permainan tadi ini ya sangat-sangat kita sepertinya banyak sekali kekurangan kalau kita melihat dari pertandingan kali ini. Meskipun ya kita juga tahu bahwa Jepang itu memang luar biasa, levelnya berbeda dengan kita, bahkan bukan hanya 2, bahkan mungkin 3 tingkat jauh di atas kita. Nah, seperti itu. Nah, karena itu ya mari kita terus mendukung timnas Indonesia, dan saya berharap teman-teman di luar sana jangan kemudian pertandingan malam ini menjadi pelampiasan kemarahan teman-teman, karena memang kita datang ke sana itu di kandang macan, katakanlah seperti itu. Memang kita dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi, tapi lawan kita adalah lawan yang tidak pernah terkalahkan kecuali dengan Australia kemarin. Itu pun Australia hanya sedikit boleh dikatakan Jepang dalam kondisi tidak beruntung, karena Australia pun dalam keadaan terkurung begitu. Nah, dan ini menjadi pelajaran buat kita para netizen dan teman-teman pengamat. Kita coba untuk silent, kita coba untuk memberikan kesempatan kepada Patrick, jangan ada caci makian. Meskipun ya saya tadi di awal menyinggung bahwasanya respon para netizen dan pengamat itu tentu hal yang berbeda ketika di zaman STY. Saya tidak mengatakan kita juga harus meresponnya. Udah cukuplah kemudian STY pada saat itu menjadi pelampiasan amarah dari para netizen yang sebelumnya sudah terlanjur terbelah begitu. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita sambut
timnas di round 4. Semoga timnas mampu terbang tinggi dan minimal bisa lolos langsung dengan menjuarai di grup 4 nantinya. Nah, itu artinya lolos langsung ke Piala Dunia. Kalaupun berada di runner up, itu artinya Indonesia harus lebih berat tantangannya lagi karena harus menghadapi playoff antara Afrika, Amerika dari zona-zona itu gitu loh. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.